Halo traders, selamat datang di Traders TV. Sudah lama banget nih kita nggak bahas kondisi IHSG dan juga kita nggak bahas kondisi saham-saham yang memang menarik untuk kita tradingkan dalam beberapa waktu ke depan. So teman-teman, stay tune terus karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam chart dan kita akan bahas kondisi IHSG, bagaimana prospeknya untuk beberapa hari ke depan. Oke traders, di depan kalian sekarang sudah ada penampakan chart daripada IHSG. Sekarang kalau kita melihat di sini ada dua kemungkinan yang terjadi pada IHSG. Nah, sebelum kita bahas kondisi IHSG lebih lengkapnya, make sure teman-teman nonton video saya yang satu ini karena di video tersebut saya telah menyampaikan potensi crash yang terjadi pada IHSG. Dan kemudian lihat yang terjadi sekarang. IHSG berhasil drop ke bawah sesuai dengan prediksi yang telah kita lakukan pada video tersebut. Dan kemudian sekarang ini kita kembali untuk melakukan prediksi ataupun forecasting terhadap IHSG. Dan di sini kita melihat bahwa IHSG akan berpotensi untuk menguat terlebih dahulu dengan asumsi terjadinya yang namanya bullish crossover pada stochastic momentum. Dan kemudian saya melihat untuk sampai tanggal 19 sampai dengan 20 Juli di tahun 2022, which is di situ ada first quarter moon ditambah dengan clusterisasi dengan time geometry, maka secara kesimpulan untuk 7 sampai dengan 10 hari ke depan IHSG akan mengalami penguatan sampai ke area 6.950 sampai dengan 7.050. Dan momentum ini akan kita manfaatkan untuk melakukan sell on strength pada beberapa saham yang memang dalam kondisi bearish, dan disinilah para trader akan memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa exit dan menghindari potensi terhadap nyangkut di saham Indonesia. Dan kemudian kalau kita melihat di sini, bila terjadi skenario yang pertama yaitu adalah pola symmetrical triangle, di mana symmetrical triangle ini merupakan pola yang bergerak di dalam kondisi sideways, maka harusnya IHSG ini akan drop ke bawah. Ya, setelah mencapai tanggal 19 sampai dengan 20 Juli tahun 2022, dia akan drop ke bawah untuk masuk ke area trend line-nya. Baru setelah itu dia akan menguat di dalam kondisi yang sideways. Dan untuk prediksi yang kedua adalah IHSG mengalami penurunan setelah mencapai area 19 sampai dengan 20 Juli tahun 2022. Dan di sini kita melihat ada potensi yang disebut sebagai ABC correction. Di sini akan menjadi satu titik A, dan kemudian ini titik B, dan kemudian adalah titik C ke bawah, yaitu sampai ke 6093. Kenapa di area tersebut? Karena kalau kita melihat di area 6093 ini ada demand area. Di sini demand area ditambah ada gap di bawah sini, yaitu di 6170. Maka dari situ itu akan menjadi pergerakan kedua daripada potensi IHSG. Kita semua nggak mau pergerakan kedua ini dapat terjadi pada IHSG kita. So, kita tunggu aja bagaimana kondisinya nanti. Tapi yang harus diingat, 19 sampai dengan 20 Juli tahun 2022 akan menjadi big turning point untuk kondisi IHSG kita. Nah, itu tadi kondisi daripada IHSG. Lalu bagaimana kondisi untuk saham-saham yang menarik untuk kita tradingkan? Yang pertama kali, kalau kita melihat di sini ada ACES, ya. Di sini ada ACES. Kenapa ACES ini menarik? Yang pertama, ACES ini sudah masuk ke area strong supportnya. Di sini kita bisa melihat support di area 23 sampai dengan 25 Januari 2017 berhasil mementalkan pergerakan harga yang cukup impulsif. Dan kemudian kita di sini melihat di area support 720 ada pola yang disebut sebagai double bottom. Dan kalau kita melihat di sini juga ada divergence, ya. Ada divergence daripada ACES, dan kemudian kita bisa melihat bahwa pola double bottom ini akan valid ketika ACES berhasil menembus area 810. Maka dari situ kita bisa menggunakan rasio Fibonacci, yaitu 2618 di 970 sebagai target price, ya. Tapi memang untuk ACES ini adalah strateginya buy on weakness karena kondisinya ini masih bearish. Jadi kita harus hati-hati, ya. Jadi 970 sampai dengan 940 akan menjadi target price yang cukup signifikan untuk saham ACES. Dan kemudian ada beberapa saham lainnya yang cukup menarik, yaitu ada GoTo, ya, Gojek Tokopedia. Di sini kita melihat ada pola yang disebut sebagai descending broadening wedge, dan kondisinya yang tadinya drop ke bawah secara impulsif dibalas dengan satu pergerakan. Jadi secara tren untuk minor daripada saham GoTo ini sudah bullish. Jadi kita bisa menunggu untuk terjadinya breakout dari pola descending broadening wedge yang mungkin di area sini. Breakoutnya 370, dan ketika GoTo berhasil break dari area 370 ini, maka ini akan menjadi satu pergerakan impulsif yang cukup signifikan, yaitu GoTo berpotensi untuk masuk ke area 462. Dan hal ini sejalan dengan kondisi IHSG yang memang berpotensi untuk mengalami penguatan 7 sampai dengan 10 hari ke depan. Lalu saham apa saja yang menarik? Kalau kita bisa melihat di sini juga ada BBRI.
Jadi untuk saham BBRI di sini kita bisa mencoba untuk masuk spekulatif ya, secara spekulatif. Memang di sini sudah masuk ke area cluster supportnya, tapi kalau kita lihat demand yang ada di bawah sini 3.750 itu akan menjadi salah satu demand yang cukup signifikan. Jadi kalau memang yang terjadi nanti adalah penguatan secara sementara dan kemudian dia drop ke bawah lagi, maka kita bisa menyiapkan strategi portfolio allocation yang baik dan benar dan money management. Jadi di sini mungkin kita masuk jangan terlalu all in, jadi kita masuk dulu mungkin sebagian atau bahkan seperempat daripada portofolio kita, baru setelah itu kita coba lagi untuk mencari posisi buy on weakness di saham BBRI. Nah traders, itu tadi forecasting saya berdasarkan kondisi IHSG dan juga 3 saham menarik, ada dari ACES, GoTo, dan juga BBRI untuk kita tradingkan mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tapi sebelumnya ingat teman-teman, disclaimer on terlebih dahulu karena kondisi IHSG kalau kita lihat ini sedang tidak baik-baik aja, dan saya pribadi juga sebenarnya sudah mulai move sebagian portofolio saya ke futures market. Di situ saya trading di Orbitrade, ada US stock, itu juga saya suka banget, ada Nasdaq dan juga ada gold. Di situ 3 pair potensial dan juga 3 pair favorit saya dalam trading di futures market atau di CFD market. Dan kalau teman-teman nggak ngerti apa itu CFD, make sure teman-teman cek di vinema.co.id atau teman-teman bisa follow Instagram saya di sini karena sebentar lagi saya akan rutin secara harian untuk membuat yang namanya trading plan free buat teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman masih belum yakin untuk belajar di Instagram saya, teman-teman bisa konsultasi dulu di nomor WhatsApp di bawah sini. Di situ teman-teman bisa langsung sharing dan juga tanya-tanya bersama saya, serta berbagi kisah daripada trading yang teman-teman lakukan di futures market maupun di saham. Jadi langsung aja WhatsApp ke nomor di bawah sini. Kita ketemu lagi di next video berikutnya.